Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Huda, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada video ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh rekan guru saya, Bu Indah Nursita, yang merupakan guru kelas 6 di SD Negeri 2 Pasuruan. Assalamualaikum Bu Indah. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Indah? Alhamdulillah. Oke, Bu Indah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya. Ini kegiatan ini nanti bertujuan untuk supaya nanti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indah itu lebih percaya diri nantinya Bu Indah di kelas dan lebih yakin dalam melakukan pembelajaran. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kegiatan hari ini ya Bu Indah ya. Tidak apa-apa ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Indah nanti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah mengenal sistem tata surya. Berarti nanti ini materi tata surya untuk pelajaran IPAS. Oke. Selanjutnya untuk area pengembangan pada siswa apa Bu? Area pengembangannya saya ingin siswa mampu agar siswa mampu mengembangkan kemampuan perencanaan dalam desain proyek miniatur sistem data. Terus nanti model ataupun metode pembelajaran yang akan dilakukan atau digunakan apa ini? Dalam rencana pembelajaran yang sudah saya buat, saya akan menggunakan model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa dalam proyek nyata untuk mempelajari konsep dan keterampilan, yaitu model pembelajaran project based learning atau PBL. Oke, selanjutnya ini strategi pembelajaran yang akan dilakukan apa? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti dengan menggunakan PJBL itu tadi ya Pak, dan strateginya yang pertama yaitu tentunya membuat kelompok, mengajak anak untuk berkelompok dan berkolaborasi. Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti siswa diminta untuk bekerja dalam tim atau dalam kelompok untuk saling berbagi berbagi ide, kemudian mendiskusikan permasalahan dan tentunya solusinya juga dalam menyelesaikan tugas itu. Oke, berarti nanti strateginya akan dibuatkan kelompok ya. Kemudian yang strategi kedua yaitu merencanakan desain projectnya. Yang tadi sudah saya spill ya di depan ya Pak. Saya ingin membuat dalam pembelajaran kali ini saya ingin membuat anak agar dapat membuat rencana rencana proyek miniatur sistem tata surya. Nah, dalam perencanaan proyek itu nanti anak diminta untuk membuat rencana proyeknya. Oke, wah luar biasa sekali ya Bu strategi yang akan dilakukan oleh Bu Indah dalam pembelajaran nanti. Terus ini pertanyaan yang terakhir nih Bu, terkait penilaian atau evaluasi nanti seperti apa? Untuk penilaiannya saya karena dalam RPP yang saya buat itu kan satu TP itu tadi ya Pak. Satu TP saya membuatnya untuk 2 pertemuan. Kebetulan untuk pertemuan pertama saya menggunakan asesmen formatif yang berupa observasi siswa untuk melihat atau mengecek pemahaman terkait konsep sistem tata surya melalui tadi pembuatan desain proyek sistem miniatur sistem tata surya. Baik Bu, terima kasih obrolan kita terkait pembelajaran nanti akan dilakukan oleh Bu Indah ya. Oke, kira-kira ini rencananya akan dilaksanakan pembelajaran kapan ini? Insya Allah besok Senin. Oke, berarti hari Senin ya Bu ya. Oke Bu, karena
Bu Indah akan melaksanakan pembelajarannya hari Senin. Nanti saya juga akan melakukan observasi atau supervisi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indah. Gitu. Oke, mungkin itu saja kegiatan praobservasi kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Indah ya Bu ya. Oke Bu, silakan Bu Indah bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa ya? Anak-anakku kelas 6, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik dan sehat. Sebelumnya dulu aku ingin adakah di antara temanmu yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Resti. Kenapa? Ada yang tahu Resti kenapa? Sudah berapa hari tidak berangkat berarti ya kemarin dan hari ini ya berarti ya. Sudahkah ada yang menengok Resti? Oke, karena sudah lama sakitnya, mari kita luangkan waktu nanti setelah pulang sekolah sama-sama untuk menengok Resti. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru ingin kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ketua kelas, Mas bukan disiapkan dulu. Doa mulai. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kamu mengenai tata surya dan bentana? Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini tata surya, oke? Surya, kemudian matahari sebagai pusat tata surya dan juga planet matahari sebagai pusat sudah dijelaskan mengenai apa itu tata surya, kemudian matahari sebagai pusat tata surya dan juga planet-planet serta karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya. Nah, jadi kalian bisa cek link pada video ini ya. Nah, kemudian selanjutnya pada video kali ini Putri Dwi akan melanjutkan video penjelasan tentang tata surya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas terkait benda-benda langit lainnya. Nah, baiklah anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi ada pun benda-benda langit lainnya selain matahari dan planet-planet, kita juga akan membahas benda langit lainnya seperti planet kecil, kemudian satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Oke, kita akan membahas yang pertama planet kerdil.
kerdil berukuran lebih besar dari benda langit lainnya, anak-anak. Suatu benda langit disebut sebagai planet kerdil atau dwarf planet jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bergerak mengitari matahari, yang kedua yaitu ukurannya cukup besar, dan yang ketiga yaitu bukan merupakan satelit. Nah, contoh dari planet kerdil ini adalah Pluto. Nah, selanjutnya kita membahas tentang satelit. Apa itu satelit? Nah, satelit merupakan benda langit yang mengitari planet saat mengelilingi matahari. Satelit ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada yang namanya satelit alam dan juga satelit buatan. Nah, satelit alam adalah satelit yang ada secara alami dari tata surya, anak-anak. Contohnya di sini adalah bulan, di mana bulan itu merupakan satelit alam dari bumi. Sedangkan satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, satelit digunakan sebagai satelit komunikasi. Di negara yang sudah maju, selain sebagai alat komunikasi, satelit buatan ada yang digunakan untuk memata-matai musuh, anak-anak. Yang disebut dengan satelit mata-mata. Ada juga satelit yang digunakan untuk memandu pelayaran atau penerbangan, untuk menyampaikan siaran radio dan juga televisi, anak-anak. Nah, contoh satelit buatan itu adalah seperti ini, anak-anak. Jadi, ada yang namanya satelit komunikasi ala KD milik negara kita. Kemudian, benda langit berikutnya itu ada asteroid. Nah, apa itu asteroid? Jadi, asteroid adalah benda-benda atau batuan langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, jadi contohnya seperti sabuk asteroid yang sudah dijelaskan tadi, anak-anak. Jadi, kurang lebih tampak asteroid melayang di angkasa itu seperti ini. Kemudian, benda langit selanjutnya yaitu ada meteoroid. Nah, apa itu meteoroid? Jadi, meteoroid adalah benda-benda langit yang bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan tertentu. Nah, jadi ada yang dinamakan meteoroid, kemudian meteor, dan juga meteorit. Nah, kira-kira perbedaannya seperti apa? Berikut ini akan Putri dijelaskan. Nah, yang pertama itu ada meteoroid. Nah, jadi meteoroid itu merupakan benda langit yang bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan tertentu. Kemudian selanjutnya ada meteor. Apa itu meteor? Nah, jadi meteor ini merupakan meteorit yang jatuh dan terbakar yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, ketika meteor jatuh ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar, anak-anak. Nah, meteor yang terbakar ini biasa kita sebut dengan bintang jatuh atau bintang beralih, seperti itu. Selain dijuluki sebagai meteor, batu-batu yang melayang di ruang angkasa ini ternyata punya julukan lainnya juga lah, anak-anak. Jadi tergantung kondisi tempatnya batu-batu ini juga bisa disebut dengan meteorit. Apa itu meteorit? Jadi meteorit itu adalah meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi.
adalah nama kelompokmu dulu ya. Setelah nama kelompok ditulis, nama anggota ya. Nama anggota kelompoknya siapa saja. Perhatikan dulu dong. Nah, setelah itu baru nanti ditulis alat bahannya yang dibutuhkan itu kira-kira apa saja ya. Nah, setelah alat dan bahan, kira-kira pengerjaan waktunya berapa lama? 7 menit. Itu kan di video deh. Di video 7 menit. Kalau kamu melakukan sendiri kira-kira berapa menit? Cukup 1 jam? 2 jam enggak? Kering nggak itu? Ya. Ya kamu silahkan nanti diskusi dengan teman. Kira-kira kamu mampu melakukan sampai selesai semuanya itu berapa lama? Ya. Nah, setelah waktu pengerjaan, kamu baru gambar. Kira-kira apa yang akan kamu buat? Terus seperti apa gambarannya? Silahkan nanti. Paham? Paham petunjuk guru, paham ya? Kalau paham, silahkan mulai dibuat desainnya.
Waalaikumsalam Pak Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Sudah Bunda ya. Baik Bunda, tadi Bunda kan telah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya juga telah melaksanakan kegiatan supervisi. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bunda. Nah di sini nanti tujuannya itu untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas. Nah terus saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bunda. Yang pertama ini bagaimana perasaan Bunda terhadap pembelajaran yang tadi telah dilaksanakan? Perasaan saya juga sangat excited dan sangat semangat karena pembelajaran yang saya lakukan tadi itu bukan pembelajaran yang biasa-biasa menurut saya, karena saya menggunakan model pembelajaran yang membuat anak itu semakin aktif. Kemudian saya juga selain menggunakan model pembelajaran PJDL, saya juga memanfaatkan media YouTube agar bisa menyampaikan materi pembelajaran itu lebih baik lagi, dan tentunya harapan saya agar anak-anak itu dapat memahami dan menerima pembelajaran tersebut dengan lebih. Jadi pembelajaran tadi dirasa menyenangkan juga ya seperti itu. Oke, kira-kira area pengembangan yang telah dilakukan oleh Bunda terhadap siswa apa? Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Pak, area pengembangan yang saya lakukan pada pembelajaran kali ini yaitu agar anak-anak itu mampu untuk membuat desain proyek miniatur sistem pembelajaran seperti yang sudah dilihat tadi oleh Pak Bunda. Anak-anak alhamdulillah sudah mampu untuk membuat desain proyek walaupun ya bisa dikatakan sempurna sekali, tapi sudah menurut saya sudah cukup. Ya anak-anak tadi sudah bisa juga ya, seperti yang tadi saya lihat sudah bisa membuat desain proyek terkait miniatur tata surya seperti itu ya Bunda ya. Ini Bunda, kira-kira tadi ada kendala ataupun kekurangan di pembelajaran yang dilaksanakan? Kekurangan ada, kendala juga ada, tapi ya pasti dalam sebuah pembelajaran pasti akan dipakai kekurangan. Yang saya rasakan kalau dari segi anak itu siswanya memang ada yang masih belum bisa aktif dan ada yang masih belum bisa konsentrasi yang fokus beberapa anak ada yang masih kurang mikir bisa bertahap seperti itu. Jadi menurut Bunda tadi kendala yang dihadapi itu ada beberapa anak yang masih belum aktif dan juga belum fokus. Nah, kira-kira nih menurut Bunda penyebabnya apa nih anak-anak kurang aktif dan kurang fokus dalam pembelajaran tadi itu? Kalau menurut saya biasanya anak-anak itu karena pagi-pagi kadang-kadang lupa sarapan begitu ya. Jadi tadi kebetulan pembelajaran itu kan di jam awal belum memasuki waktu istirahat dari rumah, tidak sarapan mungkin karena asupannya kurang sampai mengganggu konsentrasi dan tidak fokus. Terus kemudian untuk anak yang memang belum aktif itu menurut saya anak ini memang memiliki rasa percaya diri yang kurang, jadi belum berani untuk mengutarakan. Jadi menurut Bunda setelah kurang aktif itu salah satu penyebabnya adalah mungkin karena percaya diri dari siswa itu masih kurang, terus masih anak-anak masih muda seperti itu ya Bunda, dan juga untuk terkait fokus karena mungkin ada yang tidak sarapan di rumah seperti itu ya. Oke, kira-kira ini apa yang akan dilakukan Bunda nih terkait siswa yang kurang aktif seperti itu? Untuk siswa yang kurang aktif, saya selalu setiap hari itu selalu berusaha mengingatkan anak-anak tentunya untuk sarapan di rumah. Kalaupun ternyata tidak bisa sarapan di rumah, ya monggo anak-anak untuk membawa bekal pagi dan siang. Jadi pagi sebelum waktu pembelajaran
yang masuk ini itu boleh sarapan. Itu sudah beberapa anak, tapi memang masih belum menyeluruh. Kemudian untuk yang fokus anak yang kurang belum percaya diri, saya rencananya nih Pak, karena ya belum berjalan dengan lancar begitu, saya rencananya ingin agar anak-anak itu lebih sering berkelompok, agar setiap persoalan atau tugas dalam kelompok itu anak-anak diminta untuk mengeluarkan pendapatnya. Mungkin kalau dia itu di kelas besar, di kelompok yang besar mungkin masih ada rasa malu, tapi kalau di kelompok kecil mungkin sedikit-sedikit bisa mengeluarkan pendapatnya. Berarti terkait ini Bunda ingin selalu juga ya sudah mengingatkan anak supaya selalu berbekal agar ketika pembelajaran ya kita sendiri ya kadang kalau lapar awalnya tidak fokus seperti itu ya Bunda. Nah juga terkait percaya diri anak berarti akan membuat kelompok kecil supaya anak itu lebih, biasanya kalau sama teman yang kecil itu kan lebih percaya diri seperti itu ya Bunda. Jadi sudah sangat bagus, saya juga sangat setuju. Nah kira-kira ini Bu Indah kapan rencananya ini akan dilaksanakan rencananya seperti itu? Rencananya pembelajaran selanjutnya Pak, pembelajarannya insya Allah akan mulai akan dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya ya. Kira-kira ada tidak Bu yang bisa membantu Ibu dalam rencana yang sudah dirancang ini? Ya misalnya dari rekan guru ataupun dari guru mapel seperti itu. Tentunya saya tidak bisa sendiri yang menyebarkan, pasti selalu meminta bantuan dari rekan-rekan guru. Untuk yang kelompok besar dan kelompok kecil itu tentunya saya meminta bantuan guru olahraga dan guru agama, berdiskusi lah gitu, untuk mengaktifkan anak, untuk membuat anak menumbuhkan rasa percaya diri anak. Tentunya saya ingin meminta bantuan kepada guru mapel agar apa yang saya lakukan juga sinkron dengan guru mapel yang guru mapel lakukan. Kemudian untuk saya juga meminta bantuan kepada guru yang ada di kelas 5. Karena kelas 6 saya meminta bantuan guru kelas 5, meminta lebih ke meminta saran sih Pak. Maksudnya saya kan belum paham anak-anak sekarang seperti apa. Nah guru kelas 5 kan lebih paham karakternya karena sudah membimbing selama 1 tahun. Dari kendi-kendi rasa itu saya bisa lebih paham per anaknya itu seperti apa. Luar biasa Bunda ya rencana yang akan dilaksanakan. Saya mendoakan semoga rencana Bunda dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan semoga nanti kita bisa ada waktu lagi untuk ngobrol seperti ini lagi Bunda ya. Dan Bunda sudah anak-anak yang tadinya rasa percaya dirinya kurang tinggi sih, jadi lebih percaya diri seperti itu Bunda. Terima kasih banyak Bu Bunda untuk percakapan kita hari ini. Monggo Bunda bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bu Bunda, saya assalamualaikum.